Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkerumunlah beribu-ribu orang, sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus lalu mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum Farisi. Tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Karena itu apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan yang kalian bisikkan ke telinga di dalam kamar akan dimaklumkan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi kemudian tak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kalian takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh, aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum perikop bacaan Injil yang kita dengar, Tuhan Yesus telah mengecam orang-orang Farisi karena kemunafikan mereka, menutupi kebenaran dengan semu. Dan dalam sabda Tuhan yang kita dengar, kita diajar oleh Tuhan Yesus supaya tidak mengikuti kemunafikan orang-orang Farisi. Bagaimana disabdakan, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum Farisi. Kemunafikan dikatakan sebagai apa ini? Ragi. Ragi tempe itu ya tahu ya. Ini kan apa ini? Mempunyai daya kekuatan ya. Ragi kan fungsinya membusukkan makanan atau membuat adonan berkembang ya menjadi roti, menjadi kue. Kemunafikan dikatakan sebagai ragi, ini kan apa ini, menjalar, apa ini, mempengaruhi, bisa mengenai siapa saja.
maka diajak untuk waspada supaya tidak meniru hidup orang-orang Farisi yang munafik. Berarti kita para murid Tuhan Yesus diajak untuk bertindak jujur apa mestinya menurut kebenaran. Kita para murid Tuhan Yesus dipanggil, diutus untuk menjadi saksi kebenaran. Saudara-saudari kasih, dalam bagian kedua sabda Tuhan, supaya kita para murid tidak takut kepada manusia yang hanya bisa membunuh badan, namun selanjutnya tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Dan kita diajak untuk hanya takut kepada Allah. Karena Allah yang menguasai hidup manusia. Dan takut di sini tentu bukan perasaan negatif, namun takut di sini seperti dikatakan dalam kitab Amsal bab 1 ayat 7. Hendaklah takut adalah awal dari pengetahuan. Takut akan Allah adalah awal dari pengetahuan. Di sini Tuhan Yesus mendidik kita, para muridnya, untuk tabah, kuat, dan berani menghadapi tantangan hidup, kesulitan hidup sebagai akibat kita menjadi murid Tuhan Yesus. Hendaknya kita menjadi murid yang berani untuk memberi kesaksian akan kebenaran, akan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita diingatkan bahwa kita senantiasa dilindungi, dipelihara, dijaga oleh Tuhan kita sendiri. Untuk itu Pak kasih, melalui sabda Tuhan, kita diajak untuk senantiasa menjadi murid Tuhan Yesus yang bertindak jujur, lakukan apa yang menjadi kewajiban kita, menjadi saksi akan Tuhan dimanapun kita berada. Inilah tugas perutusan yang dipercayakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita diutus untuk menjadi saksinya, saksi akan kebenaran, akan Dia Tuhan kita sendiri.